jangan mengatakan jangan menengking orang tua. Wala taqul lahuma uffin wa tanhuma. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan yang mulia kepada orang tua. Jangan membentak, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan apalagi sampai mengejek orang tua, melaknat orang tua, nggak boleh dalam Islam. Membanting kaki, membanting pintu, hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau anak sudah durhaka, nggak bisa diharapkan kebaikannya, kecuali sampai dia taubat kepada Allah. Sulit ya. Sebab adab itu tanda kebaikan seorang. Ketika dia kolil adab pada orang tuanya, kurang ajar pada orang tuanya, ini tanda celaka orang ini. Meskipun dia kaya raya, celaka anak ini. Ini anak yang celaka. Anak durhaka, anak yang celaka. Dunia maupun akhirat. Betapa banyak orang-orang yang nggak diberi hidayah oleh Allah. Kajian di depan matanya, tapi nggak tersentuh sama sekali untuk mengaji. Nggak tersentuh sama sekali untuk menuntut ilmu. Padahal semuanya ada. Fasilitas ada, kendaraan ada, dan yang lainnya. Ketika kita diberikan hidayah Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu, kita bersyukur pada Allah. Dan terus kita berusaha untuk mencari ilmu. Karena kita semuanya, saya dan antum sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu. Jangan merasa kita mempunyai ilmu. Jangan merasa juga saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah di pondok, kemudian nggak ngaji lagi. Ini orang yang rugi nantinya. Karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Padahal ilmu ini sangat luas, yang wajib dia tuntut sampai dia meninggal dunia. Kita harus menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Dan nikmat ilmu luar biasa kenikmatannya. Ini jangan kita tinggalkan. Kita ajak istri kita, ajak anak kita juga untuk menuntut ilmu. Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul, wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus, dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan, itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar, yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran, terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita nggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok juga demikian, yang belajar di Madinah juga demikian. Antum kewajiban mendakwakan Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf.
terjun di masyarakat, dakwakan kepada umat ini agar umat paham. Jutaan orang yang tidak paham tentang agama, jutaan. Dan itu kewajiban kita. Apa kita mau biarkan mereka dalam kegelapan, dalam zulumatul jahal, zulumatul syirik, wa zulumatul bidah? Mereka dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan bidah. Kewajiban kita untuk memberikan cahaya kepada mereka. Dan itu tanggung jawab kita dan akan ditanya di hari kiamat nanti. Di antara kesalahan yang berulang setiap hari yang kita harus hindari itu, ada 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Ada 4 kesalahan yang selalu berulang setiap hari. Yang pertama, berbuat dosa dan maksiat. Setiap hari seorang mesti berbuat dosa dan maksiat, tapi dia wajib bertaubat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat kepada Allah Taala. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi setiap hari kita berbuat dosa, setiap manusia berbuat dosa. Maka kita berusaha untuk menghindari itu. Tetap sebagai manusia ada aja kesalahan itu, nggak bisa lepas. Tapi dia wajib bertaubat kepada Allah setiap hari. Dia wajib istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Taala. Makanya anjurannya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, setelah mereka mendakwakan dakwah tauhid, maka diperintahkan umatnya untuk istighfar kepada Allah dan taubat. Nanti antum bisa lihat tuh dalam surah Hud di ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Hendaklah kalian minta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya. Yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Maka Allah akan memberikan kesenangan kepada kamu sampai waktu tertentu, dan Allah memberikan karunia bagi orang yang mempunyai keutamaan. Kemudian Allah sebutkan lagi di dalam surah Hud juga ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Kemudian di ayat 61-nya, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Thamud kami utus saudara mereka itu Saleh, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak ilah bagi kalian selain Allah. Artinya enggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah SWT. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi ini, atau menciptakan Adam dari tanah, dan Allah menjadikan kalian untuk meramaikan, artinya mengelola bumi ini dengan ibadah kepada Allah dan juga dengan berusaha mencari maisha. Maka fastaghfiru, maka kalian hendaklah minta ampun kepada Allah. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku adalah maha dekat dan maha mengabulkan. Kemudian kita masuk yang kedua dari 4 kesalahan yang berulang setiap hari, menyia-nyiakan waktu. Dan ini paling banyak ini, setiap hari ini kita menyia-nyiakan waktu. Kadang-kadang waktu untuk ngobrol, untuk jalan, untuk lihat HP, untuk baca yang tidak bermanfaat, dan yang lainnya, untuk permainan. Banyak waktu yang terbuang, dan ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin.
Jangan sampai kita sia-siakan. Al-Imam Ibnu Qayyim banyak menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang masalah ini, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Waktu jangan sampai terbuang. Kita ini nggak sadar bahwa waktu kita banyak udah terbuang. Setiap hari antum hitung deh, banyak yang terbuang. Dari antum baca HP aja, baca WA 1 jam, 1 jam itu antum bisa baca Al-Quran 2 juz. 1 jam itu 2 juz, habis waktu itu. Belum ngobrol, kadang-kadang sholatnya 10 menit tapi ngobrolnya 20 menit gitu. Habis sholat ngobrol. Bahkan kadang-kadang pada maghrib sampai isya dia di masjid, mungkin dia bisa baca Quran kan 2 juz. Enggak, ngobrol dari mulai pada maghrib sampai isya. Berapa waktu yang dihabiskan itu? Antum setiap hari banyak waktu yang terbuang, dan Allah akan tanya, waktu kita udah habis nih untuk cari maisha 8 jam, jangan diisi lagi dengan yang lain. 8 jam ini untuk cari maisha kita, mencari nafkah, jangan diisi dengan yang gak bermanfaat. Harus kita isi, karena kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan kita bukan buat makan, bukan buat main-main, bukan buat kerja, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jangan habis waktu kita buat yang lain-lain. Kadang juga habis buat tidur, buat jalan, buat tidur segala. Waktu itu berharga dan Allah akan tanya tentang waktu kita. Yang ketiga, 4 kesalahan yang berulang setiap hari. Yang ketiga, membicarakan hal yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang gak ada manfaatnya kita bicarakan. Kita kan kadang-kadang lihat tuh berita-berita yang ada ya di media sosial atau yang lain, terus dibicarakan, gak ada manfaatnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan ini sudah pernah saya sampaikan di sini. Kita harus meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Di sini sahih Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi yang enggak bermanfaat jangan bicarakan. Jangan cari gosip, jangan ngomong ini ngomong, enggak ada manfaatnya sudah. Tinggalkan itu. Banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia gitu. Hatta kerja aja kita harus batasi waktu kita. Kerja loh. Kita batas waktu kita. Bahwa kita hidup bukan untuk kerja, bukan buat dagang hidup kita. Kita untuk ibadah kepada Allah. Kita atur gitu. Jangan habis dari mulai pagi sampai sore sampai malam urusin kerjaan. Ini orang bodoh yang seperti ini. Orang beriman waktunya berharga, bermanfaat. Tetap wajib cari nafkah. Dan ini saya ulang ribuan kali, wajib cari nafkah. Tapi tidak habis waktu untuk cari nafkah. Habis waktu untuk itu. Harus ada waktu kita buat diri kita. Ada waktu kita buat orang tua kita. Ada waktu kita buat istri kita. Ada waktu kita buat anak kita. Ada waktu kita apa yang kita bisa lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Tinggal kita atur waktu itu. Jangan sia-sia waktu kita. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kesalahan yang selalu berulang setiap hari, memberikan porsi perhatian yang terlalu besar terhadap masalah-masalah yang sepele, yang gak ada artinya. Ini kaitan juga dengan yang ketiga tadi. Ya, mendengarkan berita-berita, kabar-kabar burung, gosip-gosip dan yang lainnya yang gak ada manfaatnya. Kadang-kadang orang sibuk dengarkan. Kalau 2 tahun yang lalu di awal pandemi sibuknya dengarkan apa? Berita tentang apa? Corona. Akhirnya jadi apa? Jadi orang yang penakut, jadi paranoid. Penakut dia. Sampai banyak ustadz yang jadi penakut. Iya, nggak berani keluar, nggak berani ke masjid, pakai masker double. Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini akibat berita ini. Kalau orang beriman tidak, nggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Itu harus orang mukmin, enggak usah takut, enggak boleh takut. Harus berani orang mukmin. Di antara akhlak yang mulia, syaja'ah.
Di antara akhlak yang tercela, jaban, penakut. Al-jubn. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Jadi kita perhatikan tuh, berita-berita yang nggak manfaat bagi kita, itu tinggalkan. Jangan ikuti berita, jangan. Nggak ada manfaat, tinggalkan semuanya itu. Justru berita yang paling baik dari Al-Quran, dari Allah dan dari Rasulnya, antum sibukkan itu. Itu berita udah yang bermanfaat dunia dan akhirat dan membahagiakan hati kita. Kalau kita mau bahagia, baca Quran, baca hadis Nabi, baca kitab-kitab para ulama salaf, manfaat. Kalau dengerin berita, medsos, antum lama-kelamaan jadi penyakit akhirnya. Ya. Mungkin antum juga pernah dengar berita lagi, ada berapa orang karena ngikuti medsos jadi orang gila. Antum jangan jadi orang gila, jangan. Antum talibul ilm harus sibuk dengan apa? Dengan ilmu, dengan baca Quran, baca hadis, dengan baca kitab para ulama, baca buku-buku yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan demikian. Apalagi ada yang waktunya habis buat nonton, ada yang buat sinetron, ada lagi yang dengerin apa? Nonton film Korea, ada yang ya Allah ya Rabbi, katanya udah ngaji, nggak manfaat tuh ngajinya, nggak ada manfaat sama sekali itu. Antum nggak usah ngaji, percuma, kayak orang umum aja berarti antum, nggak ada manfaat sama sekali. Kita harus berubah nih, ngaji ini harus perubahan kepada yang lebih baik. Waktu kita berharga, apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Yang dosa, yang salah, yang nggak, tinggalkan semuanya. Ya saya pikir itu sampai sini. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala macam yang tidak bermanfaat. Dan mohon kepada Allah agar kita diberikan al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan afiat, keselamatan, dijauhkan dari malapetaka di dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan zikir. Zikir ba'da sholat, zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur. Antum jangan tinggalkan. Zikir itu benteng kita dari gangguan setan. Dan juga zikir itu menguatkan hati kita dan hubungan kita kepada Allah. Zikir itu menenangkan hati kita. Zikir juga menambah ganjaran dan pahala. Antum zikir, jangan tinggalkan terus zikir. Zikir terus setiap hari. Karena Allah menyuruh kita untuk berzikir sebentar, sedikit atau banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah pada pagi dan sore. Perhatikan tuh, zikir jangan tinggalkan. Yang dikatakan zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, apa yang nggak bermanfaat, tinggalkan. Kalau amal-amal saleh bermanfaat kita lakukan. Yang nggak bermanfaat, kita butuh umpamanya rumah 1, dibangun rumah 5. Ini nggak bermanfaat di akhirat. Coba yang rumah 4 ini dikasih orang miskin. Atau kalau dia nggak mau, sudah dia jual, dia wakafkan buat masjid. Atau buat sekolah yang jadi wakaf dia, jadi sedekah jariyah buat dia di akhirat. Nggak manfaat. Dia punya butuh mobil 2, memang kebutuhan dia 2 mobilnya. Karena dia punya mobil 5. Bahkan yang 1 mobil balap lagi. Harganya miliaran. Nggak bermanfaat di akhirat. Buat apa dia beli mobil itu? Mendingan dijual mobil itu, dibagikan buat pondok-pondok salaf. Itu harga mobil 3 miliar, bisa dijual dan bisa dibelikan mungkin mobil 20 mobil. Dibagi pondok-pondok salaf, manfaat buat mereka. Karena mereka butuh. Buat kendaraan operasional, butuh mereka. Adab kepada guru, adab kepada syekh, adab kepada ustadz, adab kepada guru. Banyak kalau kita lihat sekarang ini murid-murid yang kurang ajar kepada gurunya, kurang ajar kepada ustadznya, kurang ajar kepada syekhnya, kurang ajar kepada orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada dia. Sampai gurunya mengatakan murid itu murid yang durhaka. Kenapa? Karena sudah keterlaluan. Kurang ajar kepada gurunya. Sampai gurunya ditahdzir, difitnah, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Gak boleh dalam Islam. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita, kita harus balas dengan kebaikan. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Dan orang yang memberikan ilmu kepada kita lebih tinggi, lebih utama daripada orang yang memberikan harta kepada kita. Kalau kita lagi mengalami kesusahan, kesulitan, ada orang membantu dengan harta. Ya,
umpamanya dibantu dengan uang 1 juta rupiah, umpamanya dibantu dengan uang 500 ringgit, lagi susah kita bersyukur pada orang itu. Kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ini harta. Tapi ilmu lebih utama daripada harta. Di saat kita tidak mengerti tentang Islam, tidak mengerti tentang sunnah, kita dalam kegelapan syirik dan bid'ah, ada orang mengajarkan sunnah, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kita wajib berterima kasih kepada orang mengajarkan Islam kepada kita, mengajarkan sunnah. Kalau umpamanya guru itu tidak mengajarkan sunnah, kita nggak akan tahu kita dalam kegelapan syirik dan kegelapan bid'ah. Dzulumatus syirik wa dzulumatul bid'ah. Masih ada guru yang mengajarkan kebaikan, kita wajib terima kasih. Alhamdulillah ada guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Dia membimbing kita, mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat kita, istri kita, anak kita, cucu kita, dan terus akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kalau uang yang diberikan habis dalam sekejap, habis. Sepekan, sebulan uang yang dikasih habis. Tapi ilmu yang diberikan akan terus bermanfaat sampai kita masuk ke liang kubur. Maka kita harus balas kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, yang mengajarkan kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurin nas, di halaman 85. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Syukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita harus bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Kalau orang yang memberikan harta kita balas, apalagi orang yang memberikan ilmu kepada kita, lebih utama daripada harta. Bahkan Nabi SAW bukan hanya membalas kebaikan orang-orang Islam, atau orang kafir yang pernah melindungi Nabi ketika Nabi hijrah, diusir ke Taif, Nabi balik lagi dilindungi. Nabi ingat jasanya dia, aku akan balas dengan kebaikan. Sampai seperti itu, dibalas kebaikan dengan kebaikan. Sebab kita nggak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada siapa? Kepada manusia yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Man sana ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'u, balas kebaikannya, balas kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, apabila kalian tidak mendapatkan untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka doakanlah dia dengan kebaikan. Hatta, sehingga tarau, kalian melihat, annakum qad kafa'tumu, kalian sudah membalas kebaikannya. Jadi terus kita mendoakan kebaikan. Guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, kita doakan kebaikan kepada dia, agar dia tetapkan di atas Islam dan sunnah, di atas manhaj yang hak, bukan dicela, bukan dihina, bukan difitnah, bukan dituduh, bukan. Tapi doakan dengan kebaikan agar dia berjalan di atas Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Itu Islam. Indah, indah ajaran Islam ini. Nggak ada ajaran yang paling indah kecuali ajaran Islam. Betul-betul Islam mengajarkan akhlak yang mulia, adab yang mulia kepada semua makhluk ini. Orang yang tidak sholat tidak boleh mendapatkan zakat. Orang yang tidak sholat nggak boleh diberikan sedekah, tidak boleh. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, dan juga penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Orang yang sholat nggak boleh diberikan zakat. Orang yang tidak sholat nggak boleh dikasih sedekah, nggak boleh. Banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang minta-minta nggak sholat, jangan dikasih dia. Hatta saudara sudah diingatkan tentang wajibnya sholat, nggak sholat, jangan dikasih, jangan dibantu, jangan dibantu sampai dia jera dan taubat. Jadi antum berusaha hari-hari ini melakukan bekal, antum atur, antum bikin jadwal sendiri. Ini bagaimana mengefisien waktu. Antum jadwal dari mulai subuh antum bangun, atau sebelum subuh antum bangun jam 3 atau jam 4, atur. Jam 4 antum bangun, sholat tahajud, sholat witir, kemudian istighfar, minta ampun kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfir, waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah, karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian zikir pada subuh, zikir pada sholat.
Kemudian zikir pagi. Kalau bisa kita ada waktu lagi sampai syuruk. Kalau nggak bisa, pulang baca Quran sedikit. Berapa ayat baca Quran? Kita harus punya target. Kita menghatamkan Quran dalam sepekan 30 juz. Atau 2 pekan. Atau sebulan. Pokoknya target kita sebulan hatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz. Ada target kita. Pagi berapa lembar, siang berapa lembar, atau sore berapa, atau malam berapa lembar. Harus ada target. Kemudian setelah itu kita waktu makan, waktu mandi, kemudian kerja atau dagang atau sebagai penuntut ilmu, antum masuk ke sekolah, kelas. Itu apa yang kita baca? Yang di rumah ibu-ibu, apalagi setelah suaminya makan, sarapan, pergi, anak sekolah pergi, apa yang dilakukan di rumah? Ada buku yang bisa dibaca, ada bisa baca Al-Quran. Tinggal atur waktu. Kalau masih ada anak kecil, ya umumnya dia bermain, tinggal kita lihat permainan dia. Kalau dia tidur, kita bisa gunakan waktunya untuk baca. Baca bisa semuanya. Semua orang bisa, tergantung bisa ngatur waktu atau tidak. Jadi waktu pagi apa yang dikerjakan, waktu siang apa yang dikerjakan. Ketika kita masuk kelas, guru nggak ada, apa yang kita baca. Ketika menunggu ustadz, apa yang kita baca. Ketika menunggu pekerjaan, apa yang kita baca. Ketika kita di bis, menunggu kereta, apa yang kita baca. Zikir apa yang kita lakukan, zikir kepada Allah SWT. Waktu itu bisa kita atur. Kita yang ngatur waktu itu. Kemudian siang apa yang kita lakukan. Kemudian sore setelah sholat asar kita zikir pada sholat. Kemudian zikir sore kita baca. Kemudian kita murajaah sedikit bacaan Quran kita. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Bantu istri, bantu orang tua. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pada maghrib baca Quran sampai isya. Jangan nyalakan HP sudah. Matikan semua HP itu. Maghrib isya baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Kemudian makan sama-sama, jangan masing-masing, makan sama-sama. Dengan istri dan anak harus kumpul sama-sama. Kemudian pada isya apa yang kita lakukan lagi? Terus sampai menjelang tidur, zikir apa yang kita baca menjelang tidur. Jadi ada target kita. Sehari berapa buku yang kita baca, atau sehari berapa lembar yang kita baca. Kita lihat di masyarakat kita ini, kalau kita lihat masyarakat yang zolim ya. Kenapa zolim? Orang berzina nggak dikomentari apa-apa. Kira nikah lagi, ya Allah nikah lagi, ribut tiap hari. Nah, apa urusannya dengan masyarakat? Sampai yang udah ngaji juga ibu-ibu terus bicara ustadz yang udah nikah lagi. Yang zina, yang maksiat nggak dibicarakan, diem 1000 bahasa udah dia. Tapi kalau yang nikah syariat, mesti ribut. Ini bisikan dari siapa? Dari setan. Gitu. Karena kalau negara penjajah seperti itu, sudah dibisikin oleh para penjajahnya. Seolah-olah poligami ini zolim. Padahal tidak zolim, tidak. Gak mungkin Nabi SAW melakukan sesuatu yang menzolimi wanita. Tidak mungkin. Gak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang menzolimi wanita. Tidak mungkin. Dan ingat, di sini juga kondisinya berbeda dengan negara Arab. Kalau negara Arab, kondisinya orang biasa, orang nikah lagi 2, 3. Di sini, ini istrinya awalnya sudah ngizinkan. Udah ngizinkan istrinya. Kawinlah suami. Diteror istrinya. Sama siapa? Pertama sama bapaknya. Yang kedua ibunya, saudaranya, tetangganya. Loh ini nikah halal. Diteror. Kamu apa udah gak laku lagi? Kok kamu ngizinkan suami nikah lagi? Ini perkataan semua perkataan syaitan ini. Setan semua yang ada. Ketika Allah cabut nyawa itu miliknya Allah. Kita harus sabar dan harus redho. Yang paling tinggi redho dengan apa yang Allah sudah tetapkan ajal itu. Siapapun dia, apakah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, orang yang kita paling cintai. Kalau sudah datang ajal, ini adalah ketentuan Allah yang kita harus terima dan redho dan sabar. Tangisan apapun, jeritan apapun gak akan bisa mengembalikan ke dunia ini. Gak bisa. Orang menjerit, teriak-teriak, nangis sekencang apapun, gak bisa kembali. Orang sudah meninggal. Yang ada kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran kepada aku dari musibah ini. Wa akhlif li khairan, gantikan yang lebih baik ya Allah. Itu permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana hukumnya membunuh maling dengan dikeroyok massa? Nggak boleh, haram. Malingnya dibawa ke ulil amri yang menghukum. Makanya kalau kita hukum masyarakat, kejam hukum masyarakat itu. Ya, yang koruptor, yang miliaran nggak diapa-apakan, tapi maling sendal mati dikeroyok massa. Dosa besar itu, akan dituntut sampai hari kiamat karena dia membunuh seorang muslim. Kan kalau mencuri ada batasannya juga, berapa dinar, berapa dirham yang dipotong tangannya. Sekarang maling sendal dikeroyok sampai mati, itu yang mengkeroyok akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Dosa besar. Orang yang membunuh seorang muslim, seandainya mereka berkumpul semuanya untuk membunuh seorang muslim, Allah akan masukkan mereka semuanya ke neraka, kata Nabi SAW. Ihdinas siratal mustaqim. Muncul berbagai macam akidah, ya, penyimpangan-penyimpangan yang tidak akan berhenti, ya, karena seorang ketika tidak mengikat akidahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan liar. Setiap orang bisa menyebut akidah dengan idenya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dan hal itu tidak akan pernah ada ujungnya. Oleh karenanya Nabi SAW sudah memperingatkan akan hal ini dari awal. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya digigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru, di antaranya perkara-perkara baru dalam akidah, ide-ide akidah, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan Rasulullah SAW sudah peringatkan, datang sebagian hadis, misalnya Rasulullah SAW peringatkan tentang khawarij. Kata Rasulullah SAW, saya khruju fi akhir zaman sufahaul ahlam hudatsaul asnan, akan muncul di akhir zaman orang-orang bodoh, anak-anak muda yang mengucapkan kata-kata yang terbaik, yaitu mereka ahli baca Quran, ya. Rasulullah SAW mensifati mereka yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun Quran tersebut tidak masuk melewati kerongkongan mereka, yaitu hanya di kerongkongan, hanya indah membaca, menghafal, tapi tidak masuk tafsirannya dalam hati mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mensifati juga bagaimana kuatnya ibadah mereka. Kata Rasulullah SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatim. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan minder dengan salat mereka. Wasiyamahum ma'a siyamikum. Kalian akan minder kalau bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Ini contoh Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya khawarij. Kemudian muncul ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertikaian saudara antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah, muncul kelompok ketiga yang disebut khawarij, yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlah mereka ketika sekitar 6.000, kemudian akhirnya mereka kalah. Namun sebagian mereka ada yang masih hidup, dan akhirnya Ali dibunuh oleh salah seorang dari mereka, itu Abdurrahman bin Muljam, yang kalau kita baca tentang orang Khawarij ini, tentang bagaimana ibadahnya luar biasa. Ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu keluar sebelum sholat, menyuruh orang untuk sholat, tiba-tiba dia datang menikam kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun sakit, kemudian meninggal dunia. Ini akhirnya dia dihukum. Dipotong tangannya, dia tidak merintih. Dipotong kakinya, dia tidak merintih. Orang sampai terpukau melihat bagaimana hebatnya dia. Sampai ketika mau dipotong lisannya, baru dia menangis. Kenapa kau menangis? Dia bilang, saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia khawarij. Subhanallah. Jadi ada model-model manusia yang ternyata menyimpang, yang sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dengan waktu, mulai muncullah firqah yang pertama kali muncul, akidah yang menyimpang adalah khawarij. Setelah muncul khawarij, kemudian ada lawannya
Rafidhah, ya, orang Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ali. Yang pertama benci kepada Ali dan benci kepada Ahlul Bait, muncul Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, ya. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada kelompok disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar, ada sekelompok orang yang mengagungkan Ali. Mereka mengatakan, Ali, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, engkau adalah proyeksi Tuhan di bumi. Maka Ali pun tegur mereka, mereka tidak mau taubat. Ali bilang, aku akan bunuh kalian. Mereka tetap mengatakan engkau adalah Tuhan. Akhirnya dalam dikatakan, lamma ra'aitul amran munkaran da'autu ajajtu nara wa da'autu kumbara. Kata Ali, ketika aku melihat perkara sudah sangat mungkar, aku pun nyalakan api dan aku menyuruh Kumbar, yaitu anak buahnya, untuk membakar mereka. Akhirnya mereka dibakar. Mereka dibakar. Ketika mereka dibakar, mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan. Karena Rasulullah SAW pernah menegur, berkata, la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Kata berarti Ali Tuhan. Jadi karakteristik yang pertama, bahwasanya akidah yang benar harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma, kesepakatan para salafus saleh, disepakati oleh para sahabat. Yang kedua, di antara ciri karakteristik akidah Ahlussunnah, kalau telah datang dalil, terima, tanpa ada ganjil sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan mereka. Kemudian mereka menerima dan tidak ada gerundel sedikit pun dalam hati mereka, mereka terima dengan sepenuhnya. Bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang bersanad. Makanya para ulama ketika menulis akidah, mereka ada sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada para sahabat. Tapi yang berikutnya, akidah Ahlussunnah sifatnya itu mudah dipahami, tidak ruwet. Sebagian orang berlebihan mengatakan tidak bisa beriman kepada Allah yang benar kecuali memahami al-a'rad dan al-ajsam. Maka dibantah oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dia mengatakan, saya yakin Abu Bakar dan Umar ketika meninggal tidak tahu a'rad dan apa? Ajsam. Masa mau berakidah susah banget harus mikir apa itu a'rad, sifat-sifat a'rad. Ada khilaf ulama tentang a'rad. Ajsam itu kapan, bagaimana? Repot, rumit. Kemudian akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan apa? Fitrah. Contoh seperti saya sederhanakan. Orang masuk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Nabi berkata dengan hadisnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dan itu puncak kelezatan. Sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudhammuna fi ru'yat. Kalian tidak desak-desakan karena lihatnya maka ke atas. Mudah enggak dipahami? Sudah, berarti lihat Allah ke atas, selesai. Seperti melihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, enggak, tapi seperti melihat apa? Rembulan. Datang orang, itu enggak masuk akal. Allah enggak mungkin dilihat di depan mata. Allah tidak boleh dilihat berhadapan. Terus gimana? Kalau melihat terus gimana kalau enggak berhadapan? Bisakah antum melihat tidak di hadapan mata? Ya maksudnya dibuat orang bingung. Maksudnya gimana? Ya pokoknya Allah melihat tanpa di depan mata. Lah, itu namanya bukan melihat, ya akhi. Itu namanya menghayal, beda. Maksud saya logika Ahlussunnah akidahnya mudah. Akidahnya mudah, tidak sulit. Kemudian di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak kontradiktif. Selalu komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar, ya. Kalau kita tahu bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita, maka kelazimannya apa? Hendaknya kalau ada apa-apa, segera kita menuju Allah. Bukankah demikian? Kita kalau ada masalah, kita kemana sih? Kita kepada orang yang sangat sayang kepada kita. Kenapa anak kecil kalau dia ada masalah itu dia, mama, karena dia tahu mamanya yang paling sayang. Orang cari yang paling perhatian sama dia. Di situ tempat dia mengadu, tempat dia mengeluh, tempat dia melampiaskan apa isi hatinya. Kenapa? Dia tahu. Kalau orang nggak sayang, nggak mungkin dia ke situ. Dia pergi ke tempat orang yang sayang sama dia. Nah, kalau kita tahu Allah yang maha sayang kepada hamba-hambanya, maka seharusnya segala permasalahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara fungsi kenapa kita harus belajar tentang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paling merusak akhlak para akhwat, bahkan para ummahat, adalah tontonan-tontonan film Korea. Ini menghilangkan rasa malu dicampakkan, dirusak, dirobek, tirai rasa malu dirobek dengan serobek-robek. Bagaimana mungkin seorang wanita punya rasa malu sementara dia senantiasa nonton film, di situ menampakkan wajah lelaki. Dia melihat wajah lelaki dengan mudahnya, tidak ada rasa malu melihat wajah lelaki. Lihat dengan sepuas-puasnya lihat wajah lelaki. Kemudian dia melihat bagaimana wanita disentuh oleh lelaki sehingga rasa malunya hilang. Seandainya disentuh pun dia tidak merasa malu. Kalau ada temannya disentuh pun dia tidak mengingkari, tapi dia sering melihat hal tersebut. Dan ini benar-benar merusak akhlak para wanita, tontonan-tontonan yang ada zaman sekarang.
Maka saya wasiatkan kepada para ummahat, para akhwat, pada putri-putri saya yang juga hadir mungkin, bertakwa kepada Allah. Allah Maha melihat. Ingin menjadi wanita solehah, harus ada waktu zikir pagi, harus ada waktu zikir petang. Apapun kejadian kita, apapun kesibukan kita, zikir pagi, zikir petang. Bawa buku. Kalau kita malu, saya mau zikir pagi dulu. Bilang sama teman, ente riak, soalnya enggak, zikir pagi. Baca. Belum selesai. Biasakan begitu. Asar juga begitu, buka. Baca zikir pagi, petang. Sampai kalau ente hafal, nggak perlu pegang buku lagi, sudah hafal. Karena kita ini Indonesia ini hobinya ngobrol luar biasa. Kita ini orang hobi apa? Ngobrol. Di mana-mana ngobrol. Ketemu kawan, ngobrol. Nggak ada kawan ngobrol di WA. Nggak ada kawan ngobrol di Facebook. Jadi ngobrol luar biasa ya. Sehingga akhirnya kita itu bagus ya. Kita tuh ramah tamah ya. Ramah ngobrol tapi akhirnya tadi gara-gara kita sering ngobrol, akhirnya banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ya lahwal hadith, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya 4 mazhab, ya, baik mazhab Hambali, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, ya, baik mazhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik. Dan ini ijma. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Saya pernah ikut khutbah Jumat. Ini hadis yang masyhur disampaikan oleh khatib. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang termulia dan dia diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian dia berkatakan lagi, Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulaka ma khalaqtul aflaq." Wahai Rasulullah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini hadis semua apa? Palsu. Hadis palsu. Ya. Dan bertentangan dengan syariat. Bahwasanya Allah menciptakan alam semesta adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Di akhir surat At-Talaq kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga bumi yang berlapis-lapis. Untuk apa? Untuk kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala apa? Sesuatu. Bukan karena Muhammad. Allah ciptakan alam semesta, menciptakan manusia dan jin buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan karena Muhammad. Kita mencintai Rasulullah SAW lebih daripada orang tua kita, lebih daripada diri kita sendiri. Tapi jangan kita mengangkat derajatnya melebihi daripada yang seharusnya. Saya mengatakan bahwa alam semesta tercipta karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengatakan Muhammad dari nur Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Seakan-akan ada juz Allah yang terpisah kemudian menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua hadisnya hadis apa? Palsu. Jadi ini 4 yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Salat taubat. Salat apa? Taubat. Salat taubat bukanlah salat yang merupakan rutinitas yaumian, tiap hari, enggak. Tetapi dia dikerjakan tatkala seorang terjerumus dalam dosa. Dalam hadis disebutkan jika seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini sholat yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dan dosa tersebut umum, baik dosa besar maupun dosa kecil. Tatkala seorang merasa gelisah dengan dosa tersebut, maka dia pun sholat.
Dan barang siapa mempraktekkan sholat ini, setiap dia berdosa dia sholat 2 rakaat, maka dia akan semakin sedikit melakukan dosa. Mungkin dia memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, beristighfar. Maka dengan begitu dia akan semakin mudah menjaga pandangannya. Mungkin dia menggibah saudaranya, maka dia sholat 2 rakaat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terbiasa terjerumus dalam dosa-dosa. Kisah nyata, saya pernah ketemu orang, saya bahas tentang tawakal itu di kota Pekalongan, udah lama sekali, mungkin sudah 20 tahun yang lalu mungkin. Ada seorang, saya bicara tawakal, saya bilang, terkadang Allah baru kasih hasil ketika seorang sampai pada tawakal yang sempurna. Kapan? Ketika dia tahu bahwasanya semuanya tidak bisa diandalkan, baru Allah kasih keberhasilan. Saya bilang gitu. Banyak orang sudah bertawakal, tapi belum berhasil. Kenapa? Tawakalnya masih kurang, masih perlu backingan, masih mengandalkan kemampuannya, masih mengandalkan kecerdasannya. Dia tidak total menyerahkan kepada Allah, artinya masih belum bisa total. Maka Allah belum kasih keberhasilan. Kapan Allah kasih keberhasilan? Ketika dia benar sadar bahwasanya semua tidak ada yang bisa membantu dia kecuali Allah. Baru di situ Allah kasih keberhasilan. Kata dia, benar Ustaz. Saya dulu, kata dia, divonis saya kanker dan saya divonis mati 3 bulan, kata dia. Dokter semua angkat tangan. Uang saya sudah habis, operasi ngangkat tumor berulang-ulang. Dan dia buka perut dia, ini bekas dia. Saya udah operasi mungkin 8 kali kalau nggak salah. Saya lupa, pokoknya sering. Uang saya sudah habis. Qadarullah saya bertemu dengan salah seorang keluarga, wanita salehah. Ya. Saya juga tahu wanita tersebut, itu teman istri saya. Dia bilang, akhi, coba ente sisa yang ada, ente puasa Senin Kemis, sholat malam, ada sedekah. Subhanallah, dia lakukan. Terus sembuh total. Ketika dia tahu bahwasanya segala usahanya tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak memberi kesembuhan. Di saat itulah baru kemudian Allah berikan keberhasilan. Jadi maksud saya, kalau tawakal yang tinggi, sedikit kemampuan terbatas. Akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau tawakal tinggi, insya Allah hasilnya optimal. Itu diantara keistimewaan tawakal. Ustadz, kalau sholatnya duduk, boleh atau tidak? Jadi untuk sholat fardu, berdiri merupakan rukun sholat. Barang siapa yang sholat fardu tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah kecuali ada uzur. Misalnya di pesawat dia nggak bisa sholat berdiri. Misalnya dia di kapal, kalau berdiri bakalan jatuh. Misalnya dia sakit, maka dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Tapi kalau nggak ada uzur harus berdiri. Lain halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdiri hukumnya sunnah. Jadi tidak rukun, tidak wajib. Jadi orang sholat duha dari awal sambil duduk boleh. Orang sholat malam dari awal sambil duduk, meskipun dia tidak ada uzur tidak mengapa. Tapi kalau sholat fardu berdiri hukumnya apa? Wajib. Ya. Bagaimana mentalkin yang benar dan sesuai syariat bagi orang yang sakaratul maut? Dia dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengatakan, dia mantu. Sampai dia berbicara ini dan itu baru diulangin lagi. Karena ada orang yang disuruh terus qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca lagi la ilaha illallah, la ilaha, baca lagi. Dia mau mati dia itu nggak bisa. Capek-capek orang itu. Ketika dia mampu mengatakan la ilaha illallah, sudah dicukupkan. Kecuali dia ngomong yang lain. Bagaimana dengan orang yang sadar nggak sadar? Ya diingatkan. Ketika kelihatan dia sadar, bapak baca la ilaha illallah ayah. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu Ustaz, ayah ini sadar apa enggak Ustaz. Itu sudah kau bacakan itu, semoga dia sadar. Nanti berapa lama kita sampaikan lagi seperti itu agar dia mengatakan la ilaha illallah. Nabi SAW awal datang ke Madinah, beliau nggak punya mimbar. Beliau kalau ceramah itu bersandar ke pohon kurma itu. Ketika dibikinkan mimbar, pohon kurma itu menangis jamaah, mengeluarkan suara seperti suaranya anaknya sapi yang ditinggal ibunya, atau seperti suara bayi dalam riwayat lainnya. Ada suara pokok yang keluar dari sana. Nabi turun dari mimbarnya, dipeluk sama Nabi SAW sampai diem. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak peluk itu pohon, dia akan terus mengeluarkan suara sampai hari kiamat. Rindu kepada Nabi SAW. Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu kalau meriwayatkan hadis ini mengatakan, jamaah, pohon aja rindu sama Nabi SAW. Gimana dengan kalian? Kenapa kita tidak rindu kepada Nabi? Belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita nih dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya.
wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsarhuma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia, engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wal akhirat rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin nih. Ya itu mau dinikmatin gimana? Punya duit banyak, makan donat nggak boleh. Donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur ya. Anda punya duit banyak kayak gini, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Meremehkan urusan sholat ini. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sholata 60 sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Jangan berbuat syirik. Ini dosa yang tidak diampuni. Walaupun engkau haji 10 kali. Engkau sholat 5 waktu di masjid. Engkau puasa 60 tahun. Tapi engkau melakukan kesyirikan. Kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la in asyrakta walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan, subhanallah, hasya lillahi an yusyrik. Enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan, tapi Allah ingin mengajarkan umatnya. Ini Allah sampaikan kepada nabinya. Kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu gugur, nggak ada gunanya. Wala takunanna minal khasirin. Dan pasti engkau menjadi orang yang merugi. I'lam anna sakha wal bukhla darajat. Ketahuilah, kedermawanan dan kebakhilan itu bertingkat-tingkat. Kedermawanan dan kebakhilan itu bertingkat-tingkat. Fa'arfa'u darajatis sakha al-isar. Tingkatan dermawan yang paling tinggi adalah isar namanya. Apa itu isar? Itu mendahulukan orang lain yang susah, walaupun diri kita apa? Susah juga, butuh. Wa asyaddu darajatil bukhl an yabkhala al-insan ala nafsihi ma'al hajah. Dan derajat bakhil, derajat kikir yang paling parah, itu seseorang kikir terhadap dirinya sendiri padahal butuh. Ini namanya syuh. Apa bedanya syuh dengan bakhil, Mas? Kalau syuh, kalau bakhil ya, dia koretnya sama orang lain, Mbak. Kalau sama diri sendiri nggak koret. Kalau syuh, bukan hanya kepada orang koretnya, bahkan kepada dirinya sendiri koret. Saking bakhilnya, Mbak. Duitnya banyak, miliaran. Tapi buat beli makanan yang enak aja nggak mau, Mbak. Makanya cuma yang dikit-dikit, yang penting bisa makan lah. Koretnya minta ampun. Pada dirinya sendiri padahal. Wah, ini orang yang paling koret di dunia ini, Pak. Fakam min bakhilin yumsikul mal wa yamrad fala yatadawa. Berapa banyak orang yang bakhil. Dia punya duit. Dia sakit tapi nggak mau berobat hanya karena bakhil aja. Padahal sakit itu. Mau berobat, enggak nanti mahal.
Padahal kan kesehatan segala-galanya ya Mas ya. Wa yashtahi syahwah fayamna'uhu minhal bukhl. Bahkan ketika dia pengen makanan, nggak mau dia gara-gara mikir nanti duit saya kurang. Saking bakhilnya, Pak. Sehingga dia bakhil terhadap diri sendiri. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fakam baina man yabkhal ala nafsihi ma'al hajah wa baina man yu'thiru ala nafsihi ma'al hajah. Sungguh sangat jauh sekali derajat orang yang sangat bakhil bahkan pada dirinya sendiri dengan orang yang lebih mendahulukan orang lain walaupun dirinya susah. Nggak mungkin bisa disamakan, Pak. Ini dua derajat yang antara langit dan sumur Artesis, sangat jauh sekali. Fal akhlaqu ataya yad'ahu Allahu azza wa jalla haitsu yasha. Dan memang yang namanya akhlak itu memang pemberian dari Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, innallaha yuqassimul akhlaq kama yuqassimul arzaq. Allah membagi-bagikan akhlak itu seperti membagi-bagikan rezeki, Pak. Ada yang dia punya akhlak dari satu sisi bagus, orangnya masya Allah rajin sholat, rajin puasa, tapi bakhil bin Qaryat alias medit. Ada yang kayak gitu. Ada orang yang sedekahnya luar biasa, Pak, masya Allah, tapi orangnya judes, ya kalau ngomong nyelekit. Ada yang kayak gitu, Pak. Memang 1001 orang yang akhlaknya bagus semuanya itu 1001, Pak. Jarang. Setiap orang pasti selalu ada kekurangan dalam akhlak. Walaysa ba'dal itsar darajah fis sakha. Di mana itsar adalah derajat yang paling tinggi dalam kedermawanan. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau imam sudah selesai Fatihah terus ruku, sementara kita makmum belum selesai Fatihah, apakah harus ikut imam ataukah tetap bertahan menyelesaikan Fatihah? Jawabannya, nggak boleh menyelesaikan Fatihah. Wajib ikut imam. Kenapa? Dalam rangka menjaga keselarasan gerakan. Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Kalau dia takbir, ikutilah takbir. Kalau dia ruku, ikut ruku. Kalau dia sujud, ikut sujud. Sehingga kalau kita belum selesai baca Fatihah, imam sudah ruku, ikut ruku. Nah terus, bacaan Fatihah saya kan belum lengkap. Lalu gimana itu? Ditanggung imam. Nabi SAW bersabda, imam itu yang nanggung. Maksudnya nanggung bagaimana? Nanggung kekurangan yang terjadi pada makmum. Menurut Anda, memakai kaos hijau dan rompi hijau itu halal atau haram? Halal. Apakah hukumnya berbeda ketika dipakai di MPD dengan dipakai di Segoro Kidul? Sama. Terus apa hubungannya? Kamu dilarang pakai baju hijau ketika main di Pantai Selatan. Apakah hukumnya beda? Nggak benar seperti ini. Maka keyakinan ini masuk kategori mitos. Dan itu ketika dibawa mati, dia mati membawa akidah batil. Sehingga kita belajar akidah itu seperti mengisi hati dengan keyakinan yang benar dan menguras keyakinan-keyakinan yang salah. Kita ini terlahir di lingkungan yang penuh banyak mitos. Karena dulu masyarakat kita, mereka menganut misalnya animisme, dinamisme, dan ajaran-ajaran yang lainnya. Lalu kemudian terbawa dalam mitos. Di situ kita diperintahkan untuk kemudian mengambil posisi aman. Jangan sampai kau bawa akidah yang bermasalah ini sampai mati. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka terlahir dari masa jahiliyah. Sehingga mitos-mitos masih terbawa sampai ketika mereka masuk Islam. Maka ada tiaroh, dilarang oleh Nabi SAW. Keyakinan sial karena bulan Safar. Nggak boleh nikahan di bulan Syawal. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dan seterusnya. Yang itu bawaan dari masa jahiliyah. Nabi juga bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dan dalam gulat. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat ia marah. Betapa banyak ya akhal Islam para suami yang mudah mengucapkan talak saat marah. Betapa banyak ya akhal Islam orang yang mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah saat marah. Disebutkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, dahulu kata Rasulullah ada dua
dua orang yang berteman, yang satu saleh namun yang satu lagi suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang saleh melihat temannya berbuat maksiat, maka kemudian dinasihati oleh orang saleh ini. Keesokan harinya demikian, keesokan harinya sampai ketiga kalinya, maka orang ini yang dinasihati marah dan berkata, kamu hendaknya menjaga dirimu sendiri saja. Ngapain kamu tidak menjadi orang yang selalu memata-matai diriku? Maka marahlah orang ini dan bersumpah, wallahi la yakfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah pun murka mendengar ucapan orang ini. Allah berfirman kepada para malaikatnya, man dzalladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan itu? Ishhadu, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa orang yang berdosa itu dan membatalkan amalan orang saleh itu. Karena kemarahan lalu mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban kita ya akhal Islam menahan amarah, karena itu amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sebagai seorang suami saat marah terhadap istri, saat marah terhadap anak kita, atau seorang guru marah kepada anak muridnya, maka pikirkanlah baik-baik, apakah marah itu adalah solusi yang terbaik? Apakah marah itu akan menyelesaikan permasalahan atau tidak? Maka sungguh sangat penting sifat halim ini ya akhal Islam. Makanya ini sifat yang dicintai oleh Ar-Rahman. Sallallahu alaihi wasallam.